Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Heri Anak Desa, vlogger desa sejuta cerita. Senangkan harimu, nonton Heri Anak Desa. Oke teman-teman, di video kali ini Kang Heri mau sedikit ngebacot ya. Kang Heri tadi lagi tiduran nih ya, lagi tiduran scroll 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 Instagram. Tiba-tiba muncullah tuh ya di beranda Instagram Kang Heri sebuah akun eh, apa ya yang suka ngupload-ngupload tentang pekerjaan, kayak ngupload foto, kayak ngupload kegiatan bekerja seseorang gitu ya, mungkin nge-repost lah ya istilahnya. Nah, di situ dia mengupload sebuah video di mana dalam video tersebut itu seseorang laki-laki sedang bercerita seperti sedang mengeluh ya bahwasanya sistem pencarian kerja di daerah beliau itu sangat-sangat tidak masuk akal atau tidak masuk secara logika. Ya, kalau Kang Heri lihat itu dia sepertinya di daerah Banten ya karena di video tersebut dia menceritakan dan menyebutkan sebuah nama kota di mana kota tersebut adalah kota yang berada di salah satu provinsi Banten. Kang Heri sebut aja nama kotanya itu Kota Serang ya. Nah, jadi di dalam video tersebut dia bercerita bahwasanya ketika seseorang mau melamar kerja itu harus melalui yang namanya calo ya. Jadi calo itu adalah orang-orang yang apa ya, yang katanya itu bisa memasukkan seseorang ke dalam sebuah pekerjaan tetapi harus bayar. Nah, biasanya melalui calo itu namanya teman-teman ya. Nah, dalam cerita tersebut yang Kang Heri simak, jadi si orang itu yang mau kerja ke sebuah perusahaan harus lewat calo dan harus bayar sebesar 40 juta. Wow, gila banget nggak tuh? Masuk akal banget nggak tuh? Kalau kita punya uang 40 juta, buat apa kita kerja? Mendingan kita buka usaha. Terus kalau enggak, mendingan kita bikin kontrakan atau apa gitu kan. Usaha sendiri lah ya kalau misalnya kita punya 40 juta. Bayar 40 juta itu untuk sebuah perusahaan yang bernama Nikomas. Ya, di mana PT Nikomas itu adalah PT yang berada di Provinsi Banten, tepatnya di Kota Serang ya. Kalau nggak salah ya. Soalnya dia menyebutkan Serang dan PT Nikomas. Di situ Kang Heri kayak greget banget ya, kayak gimana sih ya sistem pencarian kerja di Indonesia ini khususnya di daerah Banten lah ya. Kalau Kang Heri sekarang di Batam, Kang Heri ngerasa nggak ada seperti itu. Calo-calo seperti itu nggak ada. Mungkin dulu sebelum Kang Heri kesini mungkin ada. Tapi Kang Heri nggak tahu ya ceritanya. Tapi sekarang di Batam nggak ada ya. Seperti itu. Jadi teman-teman yang masih nganggur, yang lagi cari pekerjaan, tolong lah ya. Jangan memperkaya si calo. Masuk akal dikit gitu. Masuk logika, masuk otak dikit gitu. Kalian mau tolongin orang, tapi orang itu harus bayar kalian bukan sedikit loh ya. Mungkin it's okay lah, 2 juta, 3 juta. Ini 40 juta loh. Kalau 40 juta bisa loh kita ngurus-ngurus. Mendingan kita kerja ke luar negeri ngurus-ngurus kayak gitu, ya kan? Ke Jepang, Australia, Korea. Bisa jadi kita dapat pekerjaan di sana dengan 40 juta itu. Daripada kita bayar 40 juta untuk kerja di Indonesia dengan gaji UMR baru seberapa. Iya kalau misalkan kita permanen, ya kan? Itu kalau misalkan kontraknya cuma 3 bulan, 6 bulan, emang bisa balik 40 juta itu? Enggak loh teman-teman ya. Jadi tolong buat teman-teman juga ya. Tolong buat semua yang berada di Indonesia inilah ya, kalau misalkan yang belum kerja, tolong jangan selalu tergiur dengan yang instan, jangan tergiur dengan janji-janji manis para calo itu ya. Karena zaman sekarang calo itu semakin semakin membludak, mereka semakin gila. Dan zaman sekarang itu calo-calo itu lebih pinter juga teman-teman ya. Dia lebih apa ya, lebih mempunyai trik-trik baru untuk menarik si konsumennya istilahnya ya, untuk menarik mangsanya. Dia punya trik-trik baru nih Kang Heri kasih tahu ya. Mungkin dulu ya, dulu yang namanya calo itu mungkin dia triknya itu hanya ya udah uang masuk langsung blok langsung tipu, tapi sekarang enggak. Mereka kayak lebih berbahasa basi. Jadi gini nih triknya ya, jadi calo zaman sekarang itu triknya seperti ini. Oke, dia jadi calo.
Terus dia akan cari mangsanya itu dalam beberapa gelombang. Contohnya gelombang pertama. Oke, dalam gelombang pertama itu dia bisa menarik orang dan benar tuh dia bisa memasukkan orang tersebut ke PT ter apa ya? PT-PT yang udah ditentukan gitu. Benar, benar, benar. Sehingga orang yang apa namanya? Orang yang udah masuk ke dalam PT tersebut, ya orang yang sudah dapat pekerjaan itu otomatis dia akan memberitahu ke kawan-kawannya nih ya. Wah, aku udah dapat kerja nih, dibantu sama calo atas sama ini, bayarnya segini di PT ini gitu kan. Pasti akan kayak gitu. Soalnya itu yang Kang Heri pengalaman, yang Kang Heri alami dulu gitu ya. Jadi mereka yang udah masuk perusahaan pasti akan memberitahu teman-temannya atau kerabatnya atau keluarganya bahwa dengan calo ini bayar segini bisa masuk PT ini gitu kan. Nah, itu gelombang pertama. Sehingga orang yang dikasih tahu itu akan tergiur juga kan. Akan tergiur juga dengan pernyataan si temennya itu nih. Nah, itu gelombang pertama. Nah, berhubung si temennya udah percaya nih, jadi dia juga ikut nih, ikut ke jalan si temennya yang masuk kerja itu. Ikutlah dia di gelombang kedua nih, teman-teman. Nah, ternyata di gelombang kedua juga sistemnya sama, bayar dulu. Nanti dijanjiin PT masuk PT ini, interviewnya segini, nanti pas medical check up-nya gratis lah apalah. Ternyata di gelombang kedua lah yang menjadi mangsanya itu ya. Jadi orang-orang yang ngelamar di gelombang kedua yang akan menjadi mangsa penipuan si calo itu, teman-teman. Karena itu pengalaman Kang Heri yang Kang Heri rasakan di tahun 2021 kalau nggak salah ya. Kang Heri jujur aja nih ya, sebelum Kang Heri ke Batam, Kang Heri pernah ditipu sama calo sebesar 5 juta. Itu lu 5 juta itu udah dengan uang transport, uang makan, uang kos-kosan, ya segala macem. Cuma untuk uang ke PT-nya itu sebesar 3.500.000 teman-teman ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Ada nih kawan Kang Heri, dia lewat calo itu, inisialnya M, perempuan ya. Dia masuk kerja bener dengan bayar uang 3 juta kalau nggak salah ya. Dia bener masuk kerja tuh. Nah, makanya dia ngabarin nih ke Kang Heri. Wih Her, aku udah dapat kerja nih lewat calo ini. Bayarnya segini, PT ini, gajinya segini, kontraknya segini gitu kan. Otomatis Kang Heri tergiur dong. Kapan lagi dong dapat calo yang bener gitu kan. Soalnya calo zaman sekarang tuh udah nggak bisa ngebedain mana yang bener, mana yang enggak. Bahkan mungkin hampir semuanya nggak bener itu namanya calo ya. Oke, jadi Kang Heri tergiur, ikutlah Kang Heri kan nge-WA si calo tersebut, ngechat tanya-tanya. Yang namanya calo pasti kan omongannya manis gitu kan di awal itu. Meyakinkan, dia kirim-kirim foto testimoni itu, terus kirim-kirim foto loker-loker. Otomatis kita yang merasa ingin banget nyari kerja, otomatis kita kan kayak tergiur kan. Nah, disitulah Kang Heri tergiur. Kang Heri bayar tuh nggak ada kecurigaan sama sekali. Kang Heri bayar 3.500.000. Oke, katanya nanti kamu akan di PT ini ya, tunggu tanggal sekian untuk misalkan tesnya atau interviewnya. Terus Kang Heri nanya dong, ini tesnya kalau gagal gimana? Tenang aja, kita udah apa namanya udah konfirmasi sama HRD-nya ceritanya. Saya kenal sama HRD-nya dan tes ini hanya untuk formalitas aja katanya. Oke, kan kita merasa oke ya udah gitu kan. Ternyata hari, berganti bulan, berganti jam, nggak ada gitu informasi selanjutnya. Bahkan ketika di chat pun orang itu kayak selalu memberikan alasan-alasan untuk mengulur-ngulur waktu gitu kan. Dan pada saat itu juga apa namanya ya, saking Kang Heri udah habis modal nih di kota itu, Tangerang, Kang Heri sampai balik kampung karena udah nggak ada modal lagi gitu loh ya. Untuk bayar kosan udah nggak bisa, untuk numpang-numpang temen juga kayak udah banyak banget gitu waktu untuk numpang di kosan teman gak enak juga kan, numpang makan numpang tidur seperti itu, jadi akhirnya balik kampung. Nah, setelah balik kampung ternyata si calonnya itu ngeblok nomor Kang Heri seperti itu. Diblok lah nomor Kang Heri. Ya udah nggak bisa komunikasi lagi. Cuma Kang Heri sempat ngambil foto dia, juga ada chat-chatannya juga sebenarnya Kang Heri masih simpan sampai sekarang. Jadi seperti itu teman-teman. Zaman sekarang ya. Apalagi tadi Kang Heri lihat di postingan itu si cowok itu bercerita kayak kasihan banget gitu kan. Dan dia minta tolong sama pihak pemerintahan dan presiden, tolong untuk sistem pencarian kerja yang ada di Indonesia, khususnya tadi disebutkan di daerah Banten, Serang ya.
tolong diperbaiki gitu. Jangan sampai ada calo-calo yang apa ya? Itu kayak merugikan banget loh. 40 juta itu bukan uang yang sedikit loh teman-teman ya. 40 juta itu aku bisa bikin rumah tuh ya. Rumah kecil-kecilan bisa tuh, mending ngegade sawah, usaha gitu 40 juta. Gila, katanya cowok 40 juta, cewek berapa? 30 juta ya katanya kalau nggak salah. Itu Nikomas loh ya. Apalagi kayak PT-PT apa namanya? Yang itu pabrik-pabrik itu Mayora ya. Dulu Kang Heri sempat dengar tuh dari calo itu. Dari si calo Kang Heri ini. Dulu tahun 2021 itu kalau misalkan kita mau masuk PT Mayora, cowok bayar 9 juta, cewek 7,5 juta. Gila nggak tuh kan? Lebih-lebih dari UMR Jakarta loh. UMR Jakarta aja nggak sampai segitu. Cuma 5 juta aja UMR Jakarta. Terus katanya eh ngejanjiin permanen lah, apalah. Alah bullshit semua itu calo itu. Kang Heri berdoa bener-bener supaya calo itu dapat karmanya lah ya, nggak usah di akhirat, di dunia dulu lah. Bener-bener karena udah geram banget dengan yang namanya calo itu. Dia sok-sok janji manis bisa memasukkan orang kerja tapi ternyata apalah nipu gitu kan. Aduh, Kang Heri udah nggak ngerti lagi lah sistem pencarian kerja di Indonesia itu. Di Indonesia ini khususnya daerah tadi Tangerang, Jakarta, Serang. Aduh, gimana ya orang, gimana nggak banyak pengangguran gitu loh ya. Dengan syarat segitu mana orang mampu gitu kan. Orang mau nyari kerja gitu, bukan mau ngabisin uang gitu kan. Orang nyari kerja malah dipinta uang. Kan aneh gitu kan zaman sekarang itu. Makanya sekarang banyak tuh pengangguran di Indonesia, udah tua nganggur gitu kan, masih muda juga nganggur. Bahkan teman-teman Kang Heri pun setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun masih aja cari kerja sibuk kan. Aduh, pokoknya mah ya Allah. Dan buat pemerintahan tolong ya, semoga video Kang Heri ini FYP juga di YouTube ya. Tolong ya, orang-orang seperti itu, calo-calo seperti itu tolong dibinasakan. Kalau mau ngebantu ya ngebantulah sewajarnya gitu kan. Jangan sampai menyusahkan si pelamar kerja itu. 40 juta loh guys, 40 juta. Kang Heri aja gak punya uang 40 juta. 1 juta nggak apa-apa lah ya, uang ikhlas 1,2 juta uang ikhlas gitu kan. Ini 40 juta dituntut. Terus biasanya harus bayar di awal lagi. Nanti ancamannya kalau nggak bayar nggak akan diproses gitu kan. Alah bullshit. Bullshit semua itu calo-calo. Aduh. Tolong ya teman-teman juga, khususnya abang yang tadi bikin video, yang sabar dan jangan tergiur sama janji-janji manis para calo itu. Fuck. Aduh, jadi kasar kan mulutnya. Udah gitu aja sih buat calo itu pesennya. Kau jangan terlalu sangat ingin uang banyak ya. Kau mau naik haji ya. Mau naik haji bulan ini ya. Sampai minta uang 40 juta. Gila nggak sih? Nggak berkah itu uangnya. Nggak berkah. Walaupun kau dapat uang banyak hanya sesaat. Gue doain ya. Aduh sumpah ya. Para calo inisial A sampai Z. Pokoknya mah rasakan aja ya karmanya. Karena yang namanya karma itu memang tidak cepat tapi pasti ya. Dan buat teman-teman tetap semangat yang nyari kerja, yang masih nganggur tetap semangat, dan yang udah kerja tolong kerjanya yang baik, mau secapek apapun, mau sekeras apapun pekerjaan kita, kita bisa lihat ke belakang teman-teman kita yang lagi berjuang, yang lagi susah payah, panas-panasan, mungkin hujan-hujanan ke sana kemari, udah ngabisin modal banyak, udah ngabisin waktu yang banyak, udah nggak mikirin kesehatan demi mendapatkan kerja. Tolong yang sedang bekerja, bekerjalah kalian dengan baik, yang ikhlas, yang benar gitu kan. Jangan mikir mau resign, capek lah. Tolong jangan seperti itu. Karena mungkin bagi Kang Heri, keluarga Kang Heri itu sangat berharap sama Kang Heri. Jadi Kang Heri ketika ngerasa capek, ngerasa mengeluh, Kang Heri tetap ingat tujuan Kang Heri pertama ke sini tuh seperti apa. Kang Heri kalau misalkan lagi capek tuh ingat muka keluarga gitu, nggak capek lagi gitu kan. Wih, jadi terharu nih sekarang. Sebel banget ya, 40 juta guys. Kalau kalian ya, kalau kalian nih komen di bawah kira-kira kalau kalian ada yang nawarin kerja 40 juta untuk di PT Nikomas ataupun PT yang lainnya di Indonesia kayak Mayora atau apa gitu, kalian mau nggak? Komen di bawah. Kalau Kang Heri jujur udah nggak mau, udah angkat tangan. Kalau ada kamera nih angkat tangan. Udah pernah ketipu coy, mantan mantan ketipu nih. Kasian banget gak sih Kang Heri?
Oke teman-teman, mungkin itu aja ya video Kang Heri ngebahas tadi video si abang itu yang FYP di Instagram. Karena kesel banget gitu ya. Orang mau kerja tapi malah diminta uang 40 juta. 40 juta guys, bro, bisa dapat kerja ke luar negeri itu. Korea, Taiwan, atau Jepang yang lebih pasti. Tinggal cari aja LPK-nya yang bener. Oke, pokoknya salam dari Kang Heri. Salam rupiah, salam perantau dari Kang Heri untuk kalian semua. Tetap semangat yang sedang berjuang mencari kerja. Tetap semangat buat kita juga yang mungkin sudah bekerja, tetap semangat juga ya. Oke, terima kasih teman-teman udah menyaksikan video ngebacot Kang Heri dari awal sampai akhir. Jangan lupa tonton terus video Kang Heri dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. See you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senangkan harimu. Nonton Heri anak desa.